Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, setelah dikenal dunia sebagai pulau surga bagi wisatawan, Bali kini juga berharap bisa menjadi surganya komunitas digital dunia. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pemerintah Provinsi Bali pun telah melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan Bali sebagai pulau digital sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui 5 bidang prioritas yang didukung dengan pembangunan infrastruktur secara terkoneksi dan terintegrasi. Keseluruhan pencapaian pembangunan Bali ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, salah satunya Bali Pulau Digital. Nah, tentunya untuk mewujudkan hal tersebut banyak pihak yang terlibat untuk menyukseskan apa yang kita harapkan tersebut. Salah satunya adalah PKK. Nah, pemirsa, PKK kembali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara yang tentunya hari ini kita akan mengambil sebuah topik yaitu Bali Pulau Digital. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Profesor Dr. DRH Imade Damriase MS. Dia adalah koordinator kelompok ahli bidang pembangunan pemerintah Provinsi Bali. Om Swastiastu, Prof. Damri. Sehat selalu, Prof. Sehat walafiat. Ya, Rahayu. Terima kasih sudah hadir di studio pada hari ini dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Made Artana Eskom MM. Beliau adalah kelompok ahli bidang teknologi informasi komunikasi. Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu, Made. Bajunya keren banget nih. Oh iya dong. Ini karena teknologi juga, Kak? Pakai indak Bali dong. Keren banget nih. Oke, Prof. Ini kalau kita berbicara tentang 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, salah satunya lah Bali Pulau Digital. Sebegitu konsennya pemerintah Provinsi Bali ini sendiri terhadap apa yang diharapkan nantinya Bali sebagai pulau digital. Iya, oke. Jadi sebelum masuk ke pulau digital, jadi kepada pemirsa Bali TV belum juga disampaikan bahwa 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini adalah sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Kemudian kalau kita kelompokkan ada 3 besar, jadi untuk alamnya, kemudian manusia dan kebudayaan Bali. Nah, terkait dengan apa yang kita diskusikan sekarang terkait dengan Bali Pulau Digital, ini adalah salah satu dari 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Di sini ada Bali Smart Island, kemudian ada Bali Digital Festival yang nantinya setiap tahun akan dilaksanakan dan secara rinci Pak Made Artana yang beliau juga ketua sekolah tinggi Primakara, yaitu sekolahnya digital di Bali, yang akan menyampaikan lebih detail terkait dengan hal-hal apa yang sudah kita lakukan terkait dengan Bali Pulau Digital. Nah, tentu pemerintah Provinsi Bali dengan kepemimpinannya Pak Wayan Koster ini juga membangun ekosistem transformasi digital di Bali. Jadi baik sumber daya manusianya, kemudian infrastruktur, sarana prasarana, maupun regulasi terkait dengan transformasi digital di Bali. Jadi salah satunya adalah misalnya di sistem pemerintahan, Bali sudah melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan ini termasuk yang terbaik dari sekian provinsi yang ada di Bali. Jadi kenapa ini bisa dilakukan? Karena modal digitalisasi di Bali ini sudah mencukupi, memadai untuk itu. Yang nanti Pak Made Artana akan bisa menjelaskan lebih detail. Tetapi juga tidak meninggalkan adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Ya, jadi Bali sudah dikenal sebagai tujuan wisata dunia, kemudian perkembangan digitalisasi dunia secara masif, maka Bali harus juga siap mengikuti tanpa mengurangi nilai-nilai adat, tradisi seni, dan budaya termasuk juga kearifan lokal Bali. Malah diharapkan dengan transformasi digital ini bisa memperkuat nilai-nilai budaya Bali. Karena kebudayaan ini adalah hulu dari pembangunan Bali sekarang maupun di masa depan. Saya kira itu landasannya kenapa Bali harus juga concern terkait dengan transformasi digital. Jadi ada upaya-upaya dari pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan hal tersebut, Prof? Banyak sekali upaya pemerintah Provinsi Bali terkait dengan tersebut, terutama terkait dengan infrastruktur digital.
Jadi blank spot di Bali sudah mungkin sudah tidak ada lagi. Ya, Sudah sedikit sekali dengan program-program yang sudah dibangun oleh Pak Wayan Koster selaku Gubernur Bali. Nah, sekarang yang sedang kita tunggu adalah salah satu fasilitas digital adalah Turiyapada Tower yang sedang dibangun di Pegayaman Buleleng. Dan ini adalah janji politik dari Pak Koster yang awalnya supaya siaran televisi bisa dijangkau di Bali Utara, kemudian daripada hanya untuk siaran televisi, jadi ini dipadukan menjadi destinasi pariwisata dengan ketinggian 115 meter yang dibangun di ketinggian 1.500. Jadi ini akan menyaingi nanti Menara Eiffel, kemudian Tokyo Tower, Toronto Tower. Jadi nggak perlu lagi pergi ke Paris untuk ke Menara Eiffel, cukup ke Pegayaman, ke Bali Utara. Jadi Turiyapada Tower nanti ya. Turiyapada Tower. Dan ditargetkan selesai tahun ini. 2023 ini. 2023. Wow. Gitu. Ya, sedemikian fundamental dan ikonik yang telah dibangun oleh Pak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali. Baik, yang menjadi pertanyaan, sudah siapkah Bali untuk itu, Prof? Iya, terkait dengan kesiapan, wajib siap. Wajib siap, oke. Baik. Dan sekarang yang penting kan semua pembangunan yang dibangun oleh pemerintah kan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kenapa acara ini penting? Untuk menyampaikan ke masyarakat program-program apa yang telah dicapai oleh pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Pak Wayan Koster untuk masyarakat. Baik. Nah, sekarang bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas, kemudian infrastruktur yang setelah dibangun, misalnya pelabuhan Sanur, kemudian pelabuhan Sampalan dan Bias Munjul, itu kan sudah selesai. Yang dulunya kita kalau mau ke Nusa Penida harus buka sandal. Nah, sekarang udah begitu nyaman bagi yang akan berkunjung ke kepulauan. Ya, berkunjung ke Nusa Penida. Kemudian dulu juga kita kalau sembahyang ke Pura Agung Besakih, bagaimana kita berdesak-desakan cari tempat parkir kemana-mana, kemudian toiletnya bertebaran di mana-mana. Sekarang kita kan udah parkir lebih bagus dari parkir di mall sekarang kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan dan menjaga, merawat fasilitas yang sudah dibangun oleh Gubernur kita, Gubernur Bali. Ternyata merawatnya lebih menjadi perhatian juga ya untuk kedepannya. Prof dan Pak Made, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami, masih dalam dialog bersama PKK Provinsi Bali tentunya, bagaimana Bali Pulau Digital, itu yang masih menjadi topik kita. Prof, apa yang sudah dipersiapkan dari pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan Bali Pulau Digital ini sendiri nantinya, Prof? Jadi pada prinsipnya untuk transformasi digital pemerintah Provinsi Bali tentu yang pertama karena terkait dengan peran daripada pemerintah, yang pertama adalah regulasi, kemudian yang kedua infrastruktur, dan tentu yang paling penting adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten di bidang digital. Saya kira untuk terkait dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidang digital, untuk Bali sudah cukup banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi yang bisa mendukung transformasi digital di Bali. Jadi salah satunya adalah beliau Pak Made Artane, itu sebagai Ketua STIMIK Primakara, yaitu kampusnya digital di Bali. Saya kira ini akan mendukung untuk percepatan Bali menjadi pulau digital. Nah, dari regulasi saya kira misalnya salah satu contoh Perda tentang standar kepariwisataan Bali, di sana ada pariwisata digital. Jadi
Kemudian ada Pergub nomor 44 juga terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi regulasinya dibuat oleh pemerintah, kemudian pemerintah menyediakan sarana prasarana digital, kemudian membangun ekosistem untuk transformasi digital, dan satu lagi adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk menjadi tenaga-tenaga yang kompeten di bidang digital. Jadi saya kira itu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali terkait dengan kesiapan Provinsi Bali menjadi pulau digital. Ya, ada yang menarik dari pernyataan Prof tadi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat sekarang. Ini kemungkinan bisakah digitalisasi dan kearifan lokal ini tumbuh bersama, Prof? Ya, saya kira dengan kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Pak Wayan Koster, di mana memposisikan kebudayaan sebagai hulu pembangunan. Oleh karena itu, semua pembangunan di Bali itu harus mensupport budaya yang ada di Bali. Karena Bali ini kan modal utamanya budaya. Jadi pariwisata budaya, kemudian juga keanekaragaman budaya yang kita miliki menjadikan Bali sebagai daya tarik wisata. Nah, bagaimana nanti kaitannya dengan pengaruh era digitalisasi dengan budaya? Karena haluan pembangunan kita, hulu pembangunan kita adalah kebudayaan, maka ke depan diupayakan supaya proses digitalisasi ini malah memperkuat budaya kita. Nah, salah satu contoh misalnya terkait dengan aksara Bali. Nah, itu kan ada regulasinya, ada pergubnya. Kemudian dibarengi juga keyboard aksara Bali. Nah, ini kan memadukan antara teknologi digital dengan kearifan lokal. Sehingga kalau ingin mengoperasikan keyboard aksara Bali harus memahami secara utuh. Termasuk juga nulis aksara Bali. Tidak bisa hanya sekedar ngetik nanti keluar kata-kata yang beraksara Bali. Jadi ini salah satu. Misalnya yang perlu dikembangkan ke depan lagi terkait dengan digitalisasi. Kita kan kaya sekali dengan cerita-cerita rakyat berbasis kearifan lokal. Nah, kenapa ini tidak bisa kita misalnya jual ke depan dalam bentuk film animasi dan lain sebagainya. Di samping juga ini akan membangun karakter kebalian ini semakin kuat. Malah kalau ini bisa kita kembangkan lebih baik seperti misalnya film-film anak-anak Naruto, Ipin Upin, nah nanti diganti dengan Ibawang Kesune dan lain sebagainya. Itu kan karena ekosistem digitalnya udah dibangun oleh pemerintah. Sekarang tinggal pemerintah, masyarakat bagaimana memanfaatkan ini untuk yang pertama memperkuat karakter kita, kemudian yang kedua tidak menutup kemungkinan akan menjadi nilai ekonomi. Baik. Saya ke pakarnya ini, pakar ahli komunikasi informasi teknologi informasi komunikasi ini. Kita belum bisa move on nih dari penyelenggaraan DigiFest tahun 2022 ya Pak Made Artanda ya. Betul. Yang begitu luar biasa sekali mendapat apresiasi dari semua pihak ini sendiri. Berarti Bali benar-benar sudah siap dong untuk menjadikan Bali sebagai pulau digital? Iya, kalau melihat data di Made ya, berdasarkan data dari Bappenas itu ya, dan dari Accenture juga kemarin merilis itu Digital Competitiveness Index setiap daerah itu kan diukur. Dan Bali itu udah ada di peringkat 4 gitu. Itu cukup bagus gitu ya, karena di Jawa ada 5 provinsi kan. Betul. Nah, itu artinya kita punya modal yang sangat bagus untuk mengembangkan digital. Nah, apalagi kalau sekarang kita ngelihat secara global gitu ya, di Bali ini diserbu oleh orang-orang digital. Daerah kita di Canggu itu dipenuhi oleh apa? Itu orang-orang digital itu. Nah, makanya ketika masa pandemi ada satu daerah kita yang tetap hidup, yaitu daerah Canggu. Daerah Canggu. Nah, itu hidup bukan diisi oleh turis biasa, tetapi mereka diisi oleh para digital nomad yang mereka bekerja secara digital, gitu ya. Nah, itu artinya adalah Bali sangat cocok untuk kemudian kita berkonsentrasi. Salah satunya adalah mengembangkan industri kreatif dan digital untuk menjadi pilar ekonomi kita ke depan. Nah, kalau nyambung sedikit cerita tadi, selama pandemi itu kan sudah bukan rahasia lagi bahwa kita sangat sulit. Tetapi dalam kondisi ini Pak Gubernur kemudian membuat langkah yang sangat-sangat penting gitu ya, menyusun bersama Prof. Damri juga menyusun ekonomi Kerti Bali yang kemudian diadopsi menjadi peta jalannya transformasi ekonomi Bali ke depan. Jadi Bali ini struktur ekonominya harus diseimbangkan.
yang dulu itu berpatok pada satu industri, ke depan diharapkan ditopang oleh beberapa sektor gitu, sektor industri gitu ya. Ada 6 gitu ya. Salah satunya adalah industri ekonomi kreatif dan digital. Jadi arahnya ke sana. Nah, diskusi kita kali ini kaitannya dengan Bali Pulau Digital, Bali Smart Island, dan kemudian dengan Bali DigiPass adalah kaitannya dengan menyiapkan Bali untuk menyongsong masa depan ini, menyongsong kemajuan zaman, menyongsong era kemajuan digital, gitu ya. Jadi kita tetap harus maju, harus berkembang walaupun akarnya kita, budayanya kita tetap harus dipegang kuat. Jadi bisa disejajarkan dengan kearifan lokal kita. Betul. Ya, kita harus melihat digital itu hanyalah alat gitu ya. Kontennya tuh harus tetaplah kita gitu. Ya, seperti Prof. Damri tadi menyampaikan, TikTok, Instagram atau apa itu kan media. Kemudian kontennya harus tetap kita, harus tetap jati diri kita. Sebenarnya kendalanya di mana sih, Pak Made Artana? Sehingga Bali selama ini apa ya bisa dikatakan ini setelah dari pernyataan Prof. Damri kemudian Pak Made Artana, kita nomor 4 loh ternyata bisa seperti itu. Sebenarnya kendalanya di mana? Ya, bukan betul-betul kendala kalau yang saya lihat. Kita di Bali dianugerahi anugerah gitu ya, alam yang indah, budaya, sehingga pariwisata kita maju. Sehingga anak-anak kita memang sangat banyak fokusnya di pariwisata. Nah, ke depan harapan kita ini didiversifikasi lah ya gitu. Sebagian tetap memang harus menjadi ahli-ahlinya pariwisata, tapi sebagiannya lagi nanti juga harus menjadi ahli-ahlinya digital gitu. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali ini sendiri, berarti ada dampaknya terhadap pelaku digital di Bali? Ya pasti gitu ya. Seperti Tadi apa? kan ruangnya sudah diciptakan, ekosistemnya diciptakan, sekarang tinggal masyarakatnya gitu. Ya salah satunya adalah Bali DigiPass itu adalah ruang sebetulnya yang diciptakan oleh Pak Gubernur untuk generasi milenial. Pak Gubernur mau menyampaikan ini loh, bahwa ada industri yang sangat besar ke depan, Anda bisa lirik, kita bisa manfaatkan bersama-sama, nanti pemerintah fasilitasi. Nah, di sana bagi yang tertarik di pengembangan industri startup misalkan, bisa ngembangin startup. Yang suka games misalkan, bisa ngembangin games karena industri game ini uangnya banyak sekali. Gitu. Yang suka animasi gitu ya, harus mengembangkan animasi. Apalagi kita di Bali sangat pinter bercerita, sangat pinter mengembangkan narasi, sangat pinter menggambar apalagi. Itu adalah modal penting untuk membangun industri animasi. Dan sekarang di Bali kita punya studio animasi internasional. Gitu ya. Ke depan harapannya ini semakin banyak gitu. Terus yang lain adalah ada industri musik gitu ya, industri film dan lain sebagainya, semuanya berbasis digital. Nah, ini ruangnya sudah disiapkan oleh Pak Gubernur bersama dengan pemerintah Provinsi Bali. Nah, ayo kita lirik gitu ya. Ayo kita lirik, siapa tahu memang passion kita ada di sana, bakat kita di sana, sehingga kita betul-betul bisa ke depan serius mengembangkan diri di sana karena pemerintah kita juga sudah serius kita. Selain dampaknya terhadap pelaku digital Bali, ternyata dampaknya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Bali tentunya. Betul, Bi. Kalau kita ngelihat Bali DigiPass kemarin, dampak yang paling saya rasakan adalah apa? Teman-teman yang sudah bergelut di bidang itu kemarin menjadi sangat semangat gitu. Oh, ternyata sekarang pemerintah sangat perhatian, memberikan ruang, apalagi kemudian ke depan memberikan stimulus, menyiapkan regulasi dan lain sebagainya gitu. Kemarin aja dalam tanda petik yang sentuhan pemerintah belum terlalu banyak di sisi itu, mereka sudah berjalan gitu ya. Apalagi sekarang ini pemerintah turun secara langsung memberikan ruang, memberikan macam-macam gitu ya. Jadi teman-teman pelaku menjadi jauh lebih bersemangat. Ini modal penting kita. Prof, saya pernah mendengar ekosistem digital Kerti Bali. Ini ada kaitannya, Prof? Jadi digital Kerti Bali itu kan ada 6 kalau tidak salah. Jadi bagaimana digitalisasi desa adat, kemudian ekonomi Kerti Bali juga di dalamnya ada ekonomi kreatif dan digital, kemudian layanan kesehatan berbasis digital juga dengan sistem layanan yang terintegrasi, kemudian jadi sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini juga termasuk di dalam digital Kerti Bali. Jadi artinya proses digitalisasi ini yang tidak meninggalkan adat, tradisi, seni, kemudian budaya, kearifan lokal. Jadi itu pada intinya dari digital Kerti Bali ini.
Oke, saya ke Pak Made Artana. Pak Made, seperti yang saya sampaikan tadi, ini dengan suksesnya penyelenggaraan DigiFest di tahun 2022, ini akan ada kelanjutannya kan nanti? Ya pasti, dan ini kan udah dirancang oleh Pak Gubernur untuk menjadi event tahunan lah ya. Yeah. Tidak persis 1 tahun karena kita menggunakan patokannya adalah tumpek ya. Yeah. Jadi setiap 2 tumpek lah gitu ya akan dilaksanakan. Tahun lalu kita melaksanakan di bulan April. Tahun ini sudah siap-siap nih di bulan Juni awal, tepatnya tanggal 2 sampai 4 rencananya, Bli Made. Itu posisinya atau pusat penyelenggaraannya nanti adalah di Art Center. Nah, namun yang tambahkan sebelum acara puncak ini nanti justru akan dilaksanakan pre-eventnya, pemanasannya gitu ya. Yang pertama adalah jalan kreatif. Jalan santai kreatif, fun walk kreatif gitu ya, di 9 kota kabupaten. Jadi jalan santai, tapi nanti diinsert oleh kegiatan-kegiatan kreatif. Anak-anak bisa ngeband, bisa ngedance, kalau bisa cosplay, bisa menunjukkan cosplay. Di 9 kabupaten kota loh. Nah ini mudah-mudahan Pak Gubernur juga bisa jalan santai bersama kita di 9 kabupaten kota. Yang kedua adalah kita ingin melibatkan banyak perguruan tinggi. Jadi acaranya disebar di 15 perguruan tinggi, yaitu berupa seminar, workshop, pameran mini gitu. Nah itu dilaksanakan semuanya di bulan Mei. Nah itu sebagai pemanasannya atau pre-eventnya. Sehingga nanti puncak acaranya nanti di Art Center di awal Juni. Jadi para digitalis, saya panggilnya seperti itu, ini bisa bersiap-siap mulai sekarang. Iya harus sudah bersiap-siap gitu. Ya tadi kembali lagi adalah ruang-ruang yang sudah diciptakan pemerintah ini jangan disia-siakan. Saran saya kepada adik-adik yang masih muda jangan mager lah di rumah gitu ya. Kita harus rajin-rajin gitu ya, rajin-rajin melihat apa sih yang dilaksanakan oleh pemerintah. Barangkali nanti adalah masa depan kita, justru kita dapat idenya dari situ gitu ya. Apalagi nanti di Bali DigiFest ini akan ada banyak kegiatan nanti. Ada pameran. Ayo kita lihat kemajuan-kemajuan yang ada yang diciptakan oleh anak-anak muda di sekitar kita gitu melalui berbagai pameran yang ada. Yang kedua adalah konferensi. Jadi ada seminar, talk show gitu ya. Ya kesannya adalah yang gitu-gitu kan ngebosin nih Pak ya. Menurut saya kita ngerti nggak ngerti, menikmati nggak menikmati, duduk saja. Karena itu akan penting untuk memperluas wawasan kita, jangan-jangan kita dapat ide dari sana gitu. Yang ketiga ada festival. Festival ini kayak pertunjukan yang panjang gitu. Ada festival musik, ada festival film, bahkan yang kemarin itu filmnya nggak putus-putus. Produksi anak-anak kita di Bali. Nah, sekarang sekalian kita mencari hiburan, sekalian juga mencari tahu seberapa sih bagusnya produksi film lokal di Bali kan gitu. Yang lainnya ada kompetisi. Jadi kalau yang suka ikut-ikut lomba, nah ini lombanya ada banyak gitu. Jadi saran saya yuk kembali lagi jangan mager, kita harus banyak gerak, harus antusias gitu. Pemerintah kita udah geraknya demikian banyak, kalau kita nggak mengikuti, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, kita lah sebagai warga Bali yang harus memanfaatkan program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah. Baik, program-program tersebut sasarannya kemana ini Pak Made? Ya kalau yang Bali DigiFest dan yang digital ini pasti kan lebih ke milenial gitu ya. Jadi ini programnya Pak Gubernur yang menyasarnya anak-anak milenial. Baik, anak-anak milenial tentunya. Ini harus dipersiapkan dari sejak awal nih ya. Baik, kita rehat sejenak Bapak-Bapak. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Terima kasih, kita masih dalam dialog bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali, tentunya Bali Pulau Digital masih menjadi topik kita. Nah, ini yang saya akan kembali lagi sebelum ke Prof nih, Pak Made Artana. Ini sebenarnya apa yang bisa ditransfer ke anak muda, ke anak-anak generasi milenial dengan apa yang sudah diwadahi oleh pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Pak Koster Riki? Iya, bahwa kemajuan zaman ke depan itu kan harus kita waspadai juga gitu ya, harus kita antisipasi. Kita tidak bisa melawan kemajuan-kemajuan yang ada. Nah, oleh karena itu kita perlu mulai melirik gitu ya. Ke depan kita harus shiftingnya atau bergeraknya kemana. Nah, mumpung pemerintah sekarang sudah juga mewadahi gitu atau memberikan ruang, ya ini harus kita manfaatkan bersama-sama. Contoh tadi kita juga sempat diskusikan, barangkali ke depan lo akan banyak pergeseran di tenaga kerja. Banyak karena kan sekarang robot udah demikian canggih, mobil bisa jalan sendiri,
mesin yang ChatGPT itu yang bisa bahkan kita bikin pidato, bikin tesis, bikin apa, dia bisa menyelesaikan sendiri. Nah itu kan berarti peran manusia ke depan juga harus didefinisi ulang gitu ya. Pekerjaan apa sih yang harus kita siapkan sehingga nanti adalah pekerjaan saya tidak digantikan oleh robot misalkan. Ya, kemarin kan Blimade udah dengar, bahkan penyiar pun sudah mulai menggunakan AI kan. Penyiar menjadi saingan Blimade. Nah oleh karena itu, kita paling tidak adalah jangan sampai nanti kita berkutat pada sesuatu yang ke depan barangkali pekerjaan itu akan segera hilang gitu. Contohnya, kalau setahun yang lalu saja, kalau kita ke bank itu ngantrinya luar biasa panjang. Betul. Tapi kalau sekarang kita ke bank kita terkejut loh, antriannya minim. Gitu. Karena 99% transaksi itu udah berpindah ke digital. Yang ke teller bank itu sangat minim. Gitu. Ini berarti bahwa teller bank akan dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Bahkan nanti bisa jadi sangat-sangat sedikit sampai kemudian hilang. Ya. Nah kita harus melirik pekerjaan-pekerjaan atau industri-industri yang ke depan ini justru akan booming. Gitu. Baik, Prof, ini seberapa pentingnya ke depan media digital ini sendiri sehingga pemerintah Provinsi Bali pun concern sekali? Iya, jadi begini, pemerintah tentu tidak mau masyarakatnya ketinggalan. Nah, apalagi Bali yang cukup dikenal oleh dunia. Jadi oleh karena itu, apapun perkembangan dunia, Bali harus bisa mengikuti. Termasuk juga pesatnya perkembangan digital ini. Jadi atas dasar itulah Pak Koster selaku Gubernur Bali, bagaimana Bali ini tidak ketinggalan. Dan kedepannya Bali sebagai Padma Buana. Jadi pusat peradaban dunia. Saya kira kalau kita mau jadi pusat peradaban dunia dan harus mengikuti semua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah terkait dengan ini, kedepannya kita masih punya program yang namanya Sumber Daya Manusia Bali Unggul, SDM Bali Unggul. Dan ini integritas, jati diri, kompetensi orang Bali ini harus dibangun. Nah oleh karena itu kita harus pertahankan orang Bali ini sebagai pelaku budaya Bali. Nah barangkali banyak yang belum mengetahui bahwa misalnya angka fertilitas total kita sudah di bawah 2 dan terus ada kecenderungan untuk menurun. Ini juga harus menjadi perhatian serius kita untuk Kramo Bali sebagai pelaku kebudayaan Bali. Siapa yang akan bisa mempertahankan kebudayaan Bali selain Kramo Bali ini? Nah, salah satunya adalah bagaimana membangun sumber daya manusia Bali Unggul ini yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi digital ini. Atas dasar itulah maka Bali Pulau Digital, kemudian ada Bali Smart Island, kemudian Bali Digital Festival yang tadi Pak Made Hartana sudah cukup banyak menceritakan, kemudian kesiapan kita, betapa pentingnya kita harus mengikuti dunia digital ini. Jadi Pak Made Hartana sudah menyampaikan, dan ini memang wajib dilakukan oleh semua, termasuk juga fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah terkait dengan ini. Nah sekarang bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan kebijakan, kemudian fasilitas, infrastruktur, penunjang untuk transformasi digital di Bali ini. Tadi disampaikan jangan sampai pemerintah menyediakan fasilitas, kemudian pemerintah membuat kebijakan terkait dengan penguatan ekosistem digital, malah orang lain yang menggunakan, bukan Kramo Bali yang menggunakan, bukan masyarakat Bali yang menggunakan. Apalagi tadi disampaikan Bali ini sudah menjadi tujuan digital nomad. Betul. Ya. Jadi jangan sampai kita generasi muda Bali, kaum milenial Bali hanya sebagai penonton. Orang lain yang melakukan kegiatan-kegiatan digital untuk kepentingan ekonomi pada. Jadi bisa dikatakan ini masyarakat Bali jangan hanya menjadi konsumen, tetapi juga harus mampu menjadi produsen digital, kan? Seperti itu, Prof? Harus seperti itu ke depannya. Kalau kita mau bertahan dan bersaing. Baik.
Baik, Pak Made Hartana, ini ada yang menarik sekali yaitu pada saat COVID, Pak Made mengatakan ini kita pun mengetahui bahwa ada satu daerah yang cukup menyala hidup ya dengan digital nomad. Selain mereka bekerja, mereka juga bisa liburan nih. Nah, sebenarnya bagaimana potensi digital nomad di Bali ini sendiri saat ini dan tentunya Bali melihat peluang ini dan apa yang harus dipersiapkan nanti ke depannya? Ya. Sekarang ini kan ada tren yang namanya gig economy, Blimade. Jadi gig economy itu adalah orang bisa bekerja atau bahkan menjalankan usahanya dari manapun gitu. Ketika COVID ini terakselerasi, ya, mengalami percepatan. Gig economy ini sudah sebelum COVID. Tapi begitu COVID, orang terpaksa kemudian bekerja secara remote, mengontrol perusahaannya dari jauh dan menemukan pola. Ternyata enak ya. Bahkan banyak perusahaan merasa lebih efisien menjalankan tanpa harus terikat oleh kantor. Nah, inilah kemudian yang kita temukan dan kita menjadi sadar ketika pandemi ya. Semua daerah kita mati, daerah pariwisata kita mati, tapi ada satu daerah yang masih tetap menyala. Yaitu apa? Canggu dan sekitarnya. Yang isinya bukan wisatawan biasa, yang isinya adalah para digital nomad itu. Nah, mereka ngerjain apa sih sebetulnya? Yang ngerjain adalah mereka sebagai digital remote worker. Jadi mereka ngerjakan proyek, menjalankan perusahaan proyek itu dari mana? Bisa jadi dari luar negeri, dari yang mereka kerjakan dari sana. Pekerjaannya macam-macam, mulai dari ada yang penulis, ada reviewer, ada pembuat program, ada macam-macam. Jadi pekerjaan ini hampir semuanya digital karena dikerjakan secara remote. Nah, ini potensinya kenapa sih mereka memilih bekerja dari Bali? Itu juga harus kita pertanyakan. Jangan sampai orang lain bekerja dari Bali karena enak sekali ekosistemnya terbentuk, aura bekerjanya enak, balance life-nya juga bagus gitu. Nah, orang lain bekerja secara digital mendapatkan banyak uang bekerja di kita. Nah, kitanya sendiri tidak mau mengerjakan hal itu gitu ya. Nah, itu yang tadi Prof tadi sampaikan, manfaatkan betul potensi yang ada di kita. Jangan sampai nanti orang lain yang justru lebih banyak memanfaatkan itu. Dalam kondisi normal katanya Blimade di daerah itu berdasarkan dari situs nomadlist.com itu lebih dari 100.000 orang per tahun di daerah Canggu, Prof, gitu ya. Bahkan yang terdaftar saja adalah sampai dengan puluhan ribu yang terdaftar ini, didaftar di situsnya karena ada orang-orang yang memang bekerjanya secara remote, mereka pindah-pindah, terus kemudian ada situs yang mengurus terkait dengan hal itu. Baik, Pak Made Hartana, kita kan mengetahui Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia bahkan ini. Berarti ada perkembangan digital nomad tourism di Bali ini sendiri. Betul, ada genre pariwisata baru, jenis wisatawan baru, yaitu wisatawan yang bekerja sebetulnya, digital nomad tadi, gitu ya. Jadi ini makanya kemarin beberapa negara gitu bahkan udah lebih dari 25 negara mengeluarkan visa khusus yaitu digital nomad visa. Ya ini sudah saya sempat sampaikan memberikan usulan lah. Kita barangkali bisa mengadopsi hal yang sama. Karena apa? Harus diregulasi juga biar kita juga dapat manfaat dari kehadiran mereka. Baik. Hanya Canggu sajakah yang menjadi favorit bagi mereka? Enggak. Hanya Canggu yang paling favorit, tapi yang lainnya Sanur, Uluwatu, Ubud, itu diantara beberapa yang sangat mereka sukai. Sanur, Ubud, Uluwatu, Canggu itu yang berarti ada Prof, ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali juga untuk menyambut wisatawan seperti itu nantinya? Iya, jadi saya kira masih banyak potensi-potensi yang bisa gali terkait dengan Bali. Ya, sekarang tergantung dari bagaimana pemerintah ini bisa menangkap setiap potensi yang akan muncul untuk membangun Bali. Salah satunya misalnya tadi Pak Made Hartana telah menyampaikan ternyata Bali menjadi tempat tujuan untuk digital nomad. Berarti kan ada sesuatu yang bisa mereka membuat nyaman kan bekerja di sini. Dan tentunya mereka bisa mungkin akan ada tempat yang lebih nyaman dari Canggu, dari Uluwatu. Yang ini yang perlu kita promosikan juga. Jadi kalau kita tidak membangun ekosistem digital di Bali, mereka kan tidak akan nyaman bekerja di Bali. Jadi disinilah peran penting daripada pemerintah untuk menangkap setiap peluang, setiap potensi yang mempunyai manfaat untuk pembangunan Bali. Dan pembangunan
Bali ini kan ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan gubernurnya, bukan untuk kesejahteraan wakil gubernur, bupati dan sebagainya. Itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi oleh karena itu memang diperlukan kecerdasan untuk menangkap peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Baik, untuk kesejahteraan masyarakat kita mengetahui juga Pak Made Artana, UMKM di Bali ini cukup banyak juga yang dilakukan oleh masyarakat lokal ini sendiri. Seperti hari ini, seperti apa ya, bisa dikatakan ini tim penggerak PKK Provinsi Bali pun dengan 2 kegiatan aksi sosial dan sosialisasi terus menggencarkan. Nah, ini kalau kita berbicara tentang UMKM di Bali, sudah begitu pahamkah menggunakan aplikasi digital saat ini menurut Pak Made? Ya, kalau secara umum COVID kemarin telah merubah kita semua gitu ya. Baik. Secara umum kan COVID itu menimbulkan kesulitan bagi kita semua, termasuk yang paling berat adalah teman-teman UMKM yang dulu bisa jualan di pinggir jalan atau jualan secara fisik lah. Terus kemudian kan karena orang tidak beredar, mereka harus merubah cara menjalankan bisnis dan jualan mereka gitu. Nah, keadaan ini memaksa semua orang tuh belajar, termasuk teman-teman di UMKM. Kalau data secara global di nasional itu dari semua yang mencoba ini 30%-nya berhasil, Prof, gitu. Artinya adalah 30% yang berhasil nyebrang ke dunia digital. Yang lainnya belum. Tetapi ini kan seiring dengan perkembangan zaman pasti akan demikian gitu. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Bu penggerak PKK yang juga setiap saat menjalankan program Bali Bangkit itu kan, produknya tidak hanya dijual secara fisik di Art Center, tetapi juga secara online. Baik. Jadi semua orang yang menjalankan usaha sekarang harus paling tidak menjalankan 2 hal itu, yaitu apa? Tetap menjalankan usahanya secara fisik, tapi jangan lupa memanfaatkan yang online tadi, karena ini menjadi stream yang berbeda. Baik, secara konvensional juga secara digital. Iya, secara digitalnya juga harus. Dan itu juga dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Pak Made. Kalau tahun lalu, kalau nggak salah, karena kemarin ngobrol, tahun lalu penjualannya perlu 55 miliar, itu kan angka yang besar ya. Baik, baik. Begitu berarti ada hal yang perlu kita ketahui bahwa pemerintah Provinsi Bali pun sudah memberikan wadah untuk para pelaku UMKM ini sendiri, Prof. Prof jadi saya kira UMKM ini kalau kita lihat di ekonomi kreatif Bali itu kan merupakan salah satu pilar atau sektor utama daripada perekonomian Bali yang nantinya bisa seimbang di 6 sektor ini. Jadi oleh karena itu tentu UMKM ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Bali. Ini kan ekonomi kerakyatan UMKM ini. Jadi ini adalah pondasi perekonomian Bali. Nah, kalau pondasi perekonomian Bali ini tidak bisa mengikuti tadi disampaikan oleh Pak Made Artana, baru 30% yang bisa nyebrang ke era digital. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau semakin banyak bisa nyebrang ke digital, pemasaran mereka itu kan semakin luas dan semakin banyak. Jadi inilah yang diciptakan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk memfasilitasi mereka. Nah, sekarang pemerintah sudah memfasilitasi. UMKM baru 30% bisa nyebrang ke digital. Nah, apa yang perlu kita lakukan ke depan? Jadi pelaku-pelaku UMKM ini harus didorong, diberikan pemahaman, diberikan pelatihan-pelatihan, edukasi terkait dengan transformasi digital ini. Jadi itu nanti akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali ke depan. Jangan lupa kita punya KKN tematik itu. Ya, jadi satu lagi yang sedang disusun oleh Pak Gubernur, KKN tematik dari masing-masing perguruan tinggi yang ada di Bali ini nanti akan secara serentak bersama-sama membangkitkan dan membangun UMKM yang ada di desa-desa. Di seluruh Bali. Seluruh Bali. Jadi mahasiswa turun beserta tentu dosen pembimbingnya untuk khususnya terkait dengan digitalisasi lah ya. Ada yang membantu desa untuk digitalisasi, ada yang membantu UMKM, ada yang membantu sanggar. Tapi temanya kurang lebihnya tidak jauh dari digitalisasi tadi ya. Baik, baik. Prof dan Pak Made, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutin lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi.
Bali Pulau Digital masih menjadi topik kita di dialog bersama tim penggerak APKK Provinsi Bali tentunya. Prof, saya pernah mendengar bahwa ada harapan Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI tentunya agar Bali bisa mewujudkan menjadi salah satu hubungan utama untuk pengembangan digital di Indonesia. Nah, sebenarnya bagaimana peran masyarakat khususnya para intelektual muda perguruan tinggi dalam pembangunan daerah di Bali khususnya? Iya, saya kira terkait dengan ini Pak Gubernur, Pak Wayan Koster sudah melihat potensi ini. Jadi di Bali ada lebih dari 80 perguruan tinggi. Jadi ini sebenarnya adalah potensi yang luar biasa. Karena sumber daya manusia yang intelek itu kan ada di perguruan tinggi. Nah, pemerintah Provinsi Bali ini yang pertama kali memiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah sebelum pemerintah pusat memiliki Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi peran daripada Badan Riset dan Inovasi Daerah ini adalah bagaimana memberdayakan sumber daya riset yang ada di daerah untuk mensupport pembangunan daerah Bali. Nah, itu ada di perguruan tinggi. Nah, sekarang sedang disusun MOU antara beberapa perguruan tinggi besar dengan pemerintah Provinsi Bali. Sehingga nanti riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah. Yang selama ini kan hanya sekian persen hasil-hasil riset perguruan tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, yang ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ini menjadi potensi yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, termasuk juga transformasi digital. Nah, kita tahu sekarang kan banyak sekali perguruan tinggi yang memiliki program studi terkait dengan sistem informasi, kemudian ilmu komputer, ekonomi digital, dan lain sebagainya. Seperti Pak Made Artana kan Stimik Primakara juga kampusnya digital di Bali kan. Ya, oleh karena itu kalau ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah kan mubasir, ada potensi yang tidak bisa dimanfaatkan. Jadi peluang-peluang ini yang banyak sekali bisa ditangkap oleh Pak Gubernur, kemudian direalisasikan dalam bentuk program demikian. Momentum apa yang bisa diambil dari perguruan tinggi, 80 perguruan tinggi di Bali ini sendiri dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gubernur kita? Jadi yang pertama terkait dengan hasil-hasil riset mereka. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu kan wajib melaksanakan kuliah kerja nyata di desa. Nah, kalau ini bisa dikolaborasikan semua perguruan tinggi yang ada di Bali, kemudian melaksanakan KKN tematik sesuai dengan potensi desanya, ini sangat luar biasa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi yang bisa bermanfaat untuk menunjang program-program pembangunan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Baik, Pak Made Artana, kembali lagi ini Bali DigiFest yang akan diselenggarakan Juni ya Pak Made ya. Berarti ada momentumnya juga yang bisa diambil saat Bali DigiFest yang akan diselenggarakan Juni nanti untuk tumbuhnya kekuatan ekonomi kreatif dan digital di Bali khususnya. Ya, gini Bli Made. Berdasarkan banyak survei sebetulnya anak-anak zaman sekarang itu pingin sebetulnya mereka menjadi mandiri, menjadi entrepreneur, menjadi freelancer dan sebagainya. Cuman berdasarkan survei juga ternyata mereka nggak tahu caranya gitu. Nah, oleh karena itu event besok ini menurut saya menjadi sangat penting gitu ya. Bagaimana teman-teman, adik-adik yang memiliki niat untuk kemudian berkreativitas, apalagi menjadi mandiri, menjadi entrepreneur, menjadi freelancer dan sebagainya, itu untuk mencari ide lah gitu. Ke depan mau ngapain. Nah, di tengah nanti kita akan hadirkan banyak sekali pelaku-pelaku yang menurut kita di Bali ini sudah cukup berhasil gitu ya. Ada cukup banyak pelaku kita yang belum cukup dikenali oleh masyarakat. Ini perlu kita kenalkan gitu. Contohnya misalkan adalah ada sebuah usaha dari anak-anak kita yang di desa Belah Batuh misalkan, Gespro namanya gitu. Itu apa? Bikin software untuk hotel, restoran dan tempat wisata lainnya. Kalau di Bali kita ngomongin hotel saja mungkin lebih dari 4.000 hotel besar dan kecil. Kalau itu pasarnya kita bisa ambil, itu luar biasa besar.
Kenapa orang lain? Harusnya kita yang bisa ngambil karena kita ahlinya kan gitu. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi produsen. Betul. Dan yang menarik ini mereka menjalankan dari desa Belah Batu salah satunya. Saya membayangkan di seluruh desa pun nanti udah bisa karena infrastruktur kita bagus kan Prof ya. Pak Gubernur memasang 1.834 kalau nggak salah itu di semua desa adat, di semua SMA, di semua objek wisata dan itu untuk menjadi modal yang luar biasa penting gitu. Jadi itu satu. Yang lainnya ada perusahaan games yang menjadi perusahaan game terbesar di Indonesia, nomor 2 terbesar di Indonesia lah gitu. Perusahaan game jangan sampai kita main game doang. Ayo berpikir bikin games. Apalagi tadi itu banyak cerita kita yang bisa diangkat jadi games. Banyak karakter kita yang bisa diangkat jadi game. Apalagi adik-adik ini banyak sekali yang bisa ngelukis. Itu dasarnya banyak adalah digital art gitu ya. Yang lain adalah ya teman-teman kayak misalkan Rakajana, Mones gitu yang bikin apa? Bikin ilustrasi digital yang mereka sudah menjadi artis-artis yang sangat mahal gitu ya. Bisa bikin produk untuk art untuk perusahaan-perusahaan internasional. Itu karya mereka. Ayo kita duplikasi mereka. Sekarang kita punya baru belasan artis yang digital, nanti ada ribuan artis digital di Bali. Nah itu mimpi kita bersama. Baik, mimpi kita bersama tentunya. Betul. Tentunya wadahnya juga sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, besok nih cari ide dulu tuh di Bali DigiFest. Datang. Oke. Dan yang pastinya ini kalau dikembangkan lebih serius tentunya akan memberikan dampak ke perekonomian juga. Betul. Seperti sampaikan tadi. Pak Presiden sendiri kan mencanangkan Indonesia itu menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dan ini kita di Bali, apalagi Pak Gubernur gitu yang dekat dengan Pak Presiden gitu ya. Justru juga harus sama gitu ya. Bagaimana Bali juga menjadi salah satu hub daripada digital ekonomi di Indonesia gitu. Baik, Pak Prof, dengan apa yang dilakukan atau 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, salah satunya adalah Turiya Pada Tower yang akan segera direalisasikan oleh Bapak Gubernur nanti 2023 ini sendiri. Ini kebayang nggak sih Pak Prof ke depannya digital atau dunia digitalisasi di Bali nantinya, Prof? Jadi saya kira dengan selesainya Turiya Pada Tower ini akan semakin lengkap fasilitas digital yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Baik. Nah, Turiya Pada Tower ini kan tidak hanya fasilitas digital, juga akan menjadi destinasi pariwisata baru. Ya, saya sudah sempat mengunjungi ke sana, kemudian berada di ketinggian dibangunnya Turiya Pada Tower ini, kemudian kita bisa melihat danau, hampir ke sekelilingnya, kemudian dibangun restoran putar 360 derajat, kemudian ada jembatan kaca. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi satu lagi langkah maju dan fundamental yang sudah disiapkan oleh Pak Gubernur Wayan Koster. Dan tentu pembangunan infrastruktur ini kan belum tuntas sebenarnya. Jadi masih banyak lagi yang akan disiapkan untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga ini perlu keberlanjutan lah. Pembangunan infrastruktur, pembangunan alam, penjaga alam, kemudian pembangunan juga sumber daya manusia Bali ini. Dan sekarang beliau sudah mempersiapkan blueprint Bali 100 tahun ke depan. Jadi 100 tahun ke depan lagi berapa penduduk Bali nantinya, kemudian bagaimana kesediaan pangannya 100 tahun ke depan. Jadi pemimpin yang tidak hanya memikirkan 5 tahun kepemimpinannya, juga bagaimana menyiapkan haluan pembangunan 100 tahun ke depan. Baik. Pak Made Artana, apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Wayan Koster ini bisa dikatakan ini wujud aktif kepedulian pemerintah Provinsi Bali bagi sektor pekerja ekonomi kreatif, khususnya di digitalisasi? Iya, betul gitu ya. Jadi tadi dengan upaya untuk menyimbangkan struktur ekonomi Bali ini kan salah satu yang mau dimunculkan oleh Pak Gubernur adalah industri kreatif dan digital. Nah, ini event-event yang sudah beliau adakan atau apapun yang sudah beliau kerjakan adalah sebagai bentuk keseriusan pemerintah Provinsi Bali untuk membantu masyarakatnya sehingga ekonomi ini tumbuh di masyarakat. Gitu, ya. Harapannya dari Pak Made Artana sendiri bagi para pelaku ekonomi kreatif khususnya digitalisasi?
mungkin harapan Pak Gubernur barangkali ya. Jadi di tema daripada kegiatan Bali DigiFest ini adalah Enabling Bali as Digital Creative Paradise gitu. Jadi membuat Bali ini menjadi surganya dari ekonomi kreatif dan digital. Surganya para komunitas ekonomi kreatif dan digital. Yang namanya surganya kayak itu tadi. Orang dari jauh pun ke Bali datang untuk kerja. Untuk kerja digital. Itu kan berarti dia menemukan surga untuk bekerja di sini secara digital kan gitu. Nah, ini ke depan tentu lebih lebih dimasifkan lagi oleh pemerintah Provinsi Bali sehingga tadi anak-anak kita juga merasa ini surganya untuk berkreativitas ekonomi kreatif dan digital. Bagi generasi milenial di Bali, momen apa yang bisa diambil nantinya? Justru manfaatkan ini gitu, menyesuaikan dengan passionnya kita gitu ya. Bagi yang suka melukis, selain melukis di kanvas, ayo coba melukis di digital misalkan, menjadi digital art gitu. Bagi yang suka bercerita, ayo tuangkan. Bahkan di event Bali DigiFest ada Mesatwo Digital. Bagaimana Mesatwo itu nanti didukung oleh fasilitas digital. Ya nanti ini akan penting untuk industri animasi, industri film dan sebagainya, kemampuan untuk membuat cerita dan narasi. Terus kemudian yang lain, kalau teman-teman yang suka di teknologi, ya udah menjadi software developer misalkan, menjadi games developer. Jadi ayo dilihat passionnya masing-masing, kemudian dilihat kira-kira masa depan yang pas itu di industri apa, gitu ya. Karena pilihannya ada banyak. Nah ini ruang-ruang ini sudah diciptakan. Kami di masyarakat, nah di luar tadi membentuk Pak Gubernur, ya di masyarakatnya sendiri harus bergerak. Makanya saya salah satunya misalnya aktif ketemu dengan teman-teman di komunitas, komunitas startup. Ayo sekarang kita semangat, ini udah dorongan dari pemerintah sudah luar biasa, tinggal kitanya sekarang gitu. Ketemu dengan teman-teman di komunitas games, developer, ayo semangat gitu. Demikian juga di komunitas film, komunitas musik dan lain sebagainya. Nah ini biar tadi kita maju bersama. Jadi ruang-ruang yang sudah diciptakan oleh pemerintah, fasilitasi oleh pemerintah, bisa kita optimalkan untuk kemajuan Bali ke depan. Baik, Prof, dengan pembangunan Bali yang ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini sendiri, salah satunya yaitu Bali Pulau Digital, dan yang pastinya 2023 kita masih menunggu ini Turiya Pada Tower ini sendiri. Seperti apa harapan Prof dan tentunya kepada masyarakat Bali ini khususnya? Jadi harapan kita semua kan dengan fasilitas, kemudian regulasi, termasuk juga wahana yang dibangun untuk membangun ekosistem digital seperti Bali Digital Festival ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi banyak peluang-peluang yang bernilai ekonomi yang bisa kita manfaatkan dari fasilitas, regulasi maupun sarana-sarana digital yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan ini semua untuk masyarakat Bali, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali. Dan bahkan secara skala dan niskala. Apa yang sudah dilakukan ini bukan untuk kebahagiaan gubernur saja, wakil gubernur saja, tetapi untuk masyarakat Bali khususnya. Baik, Prof dan Pak Made Artana, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada dialog hari ini memberikan makna yang bisa dikatakan ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentunya. Saya Made Sekenan Karang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.